Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, saya akan men-sharingkan apa yang telah saya renungkan mengenai Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai dengan 31. Perikop ini diberi judul "Dua orang buta disembuhkan karena percaya kepada Yesus". Namun sebelumnya saya mengatakan terlebih dulu rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara, para katekis yang saya hormati atas perhatiannya. Mungkin yang sudah memberi jempol, mungkin yang sudah memberi subscribe, atau mungkin yang sudah memberikan komen. Terima kasih semua, semoga menyemangati saya untuk membuat renungan-renungan yang sesuai dengan keadaan saya, yaitu sebagai seorang umat. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru, sambil berteriak-teriak, sambil berkata keras, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Ini mau menunjukkan kepada bahwa seorang Mesias itu adalah keturunan Daud. Dan memang Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Mereka berdua memohon supaya dikasihani. Dikasihani itu maksudnya seperti apa? Apakah dia berdosa? Apakah dia minta apa? Dia belum mengatakan demikian. Selanjutnya bahwa setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Ini sampai ke rumahnya dulu. Rumahnya dulu itu mungkin rumah Tuhan Yesus menginap atau rumahnya siapa. Tetapi setelah sampai di rumah, tidak di dalam perjalanan, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Tuhan Yesus dipercaya bahwa dia mempunyai kuasa oleh dua orang buta itu. Dan kedua orang buta itu pun tidak mengatakan bahwa dia minta supaya matanya bisa melek, matanya bisa melihat, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang diinginkan mereka. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, modal utamanya untuk memperoleh kesembuhan tadi adalah iman. Terjadilah menurut imanmu. Jika imannya miur, maka mungkin tidak akan terjadi. Tetapi imannya kuat, lalu mereka menjadi bisa melihat. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya oleh Tuhan Yesus? "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Jadi supaya mereka berdua, orang buta itu tadi, tidak mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi di situ. Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi kelanjutannya adalah, tetapi mereka keluar dan memasarkan Yesus ke seluruh daerah itu. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih? Bagi saya ini adalah suatu kesulitan pemahaman bagaimana saya harus memberi kesimpulan. Ini karepe piye? Ini maksudnya seperti apa? Lalu saya teringat pada waktu masih kecil, ketika sangu atau uang jajan atau uang yang dibawa ke sekolah itu bisa jajan kurang. Kita bisa melihat bahwa ketika anak-anak
saya, saudara, atau siapa saja, kalau kurang, biasanya tidak cepat-cepat pergi untuk ke sekolah atau kemana yang mau diinginkan. Duduk saja di situ, lalu ibu biasanya mengatakan, "Kasih kurang, kamu masih kurang." Lalu diberi tambahan. Ketika diberi tambahan, kita berterima kasih. Dan kita memang percaya bahwa ibunya masih punya uang untuk menambahkan kepada anaknya itu. Namun apa yang biasanya terjadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, itu yang juga saya alami ketika masih kecil adalah setelah sampai di luar, pasti ditanyai sama kakak atau Mbak Yu, "Tadi kenapa? Ada apa?" Nah, misalnya begitu. Lalu harus menjawab, "Aku tadi dikasih lagi." Atau suatu saat malah ngaku sendiri, "Aku tadi minta lagi, ini banyak." Lalu apa yang terjadi pada mereka? Mereka itu maksudnya kakak-kakak atau saudara kita yang tidak ditambah itu pasti akan menjadi marah. Pasti akan menjadi tidak suka pada kita yang tadi ditambah oleh ibu. Padahal di tempat ibu tadi sudah dikasih tahu, "Jangan bilang sama saudaramu ya." Begitu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini sebagai tambahan dari permenungan saya. Tetapi bagaimana dan selanjutnya sebagai kita bermasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, menggereja dan seterusnya itu. Umumnya atau semestinya, yang pertama-tama ketika Tuhan Yesus tidak menginginkan kita untuk berbicara kepada orang lain, ya kita semestinya mau berbuat seperti itu. Diam saja. Nanti biarkanlah orang-orang lain yang memahami, yang mengerti, yang bisa memberi kesimpulan sendiri terhadap apa yang kita peroleh. Misalnya, contoh konkretnya adalah banyak kesaksian-kesaksian yang menunjukkan bahwa kita diberi karunia ini, karunia itu. Lalu kita mengatakan tentang kesaksian itu. Tetapi kesaksian itu lalu berubah, berpindah dari rasa seharusnya rendah hati bahwa ini dari Tuhan, bahwa ini adalah karena saya kemarin-kemarin percaya kepada Tuhan, lalu berubah menjadi kesombongan. Ini loh, saya diberi Tuhan karena saya sudah berdoa begini, sudah berdoa begitu. Bukankah doa itu menjadi sarana bagi kita, bahwa karena kita punya iman, lalu kita membuat doa, bukan dibalik. Kita bisa melihat di dalam kehidupan menggereja kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita bisa menyanyi dengan baik di dalam sebuah kur, lalu orang lain juga akan mengatakan, "Wah, kurnya bagus ya, indah sekali, suaranya bisa sama rata," dan membuat umat itu menjadi bergairah. Lalu apa yang biasanya kita lakukan adalah kita mampu menyombongkan diri kita, "Wah, karena lingkungan saya sih, karena begini-begini sih." Nah, itu yang semestinya kita hindari. Supaya apa? Supaya tidak melenceng dari apa yang seharusnya kita lakukan. Kita melakukan sebagai sebuah pujian, kita melakukan sebagai bagian dari ibadah. Tetapi ketika kita sudah masuk ke situ, lalu sudah berubah, saya kira, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Dan apapun juga yang kita mohon dari Tuhan, misalnya kita mohon mempunyai mobil, kita mohon mempunyai handphone, seringkali mobil itu juga dipakai untuk jalan-jalan, untuk kemana-mana, ya, untuk menyombongkan diri bahwa saya punya mobil yang bagus, yang begini begitu, yang diperlihatkan kepada tetangga-tetangga atau kepada teman-temannya.
Demikian pula kalau kita punya handphone yang baru, tidak dipakai untuk hal-hal yang baik, tetapi malah digunakan untuk hal-hal yang buruk. Karena handphonenya bisa melakukan hal demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah permenungan saya bagaimana kehidupan kita di dalam masyarakat, di dalam gereja, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Terutama bagi saya sendiri. Lebih baik mungkin tidak punya begitu. Mungkin lebih baik saya tidak bisa begitu. Karena kalau begitu, saya mesti menyombongkan diri. Kalau saya punya begitu, lalu saya bisa menyatakan bahwa ini karena kerja keras saya dan seterusnya. Bukan karena iman saya kepada Tuhan. Lalu saya diberi, saya dikasihani, saya dikaruniai, saya dianugerahi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, semoga dalam Advent ini kita semakin lama semakin menantikan Tuhan secara benar. Amin. Berkah dalam.